kesibukan juga mereka. Tapi kan itu harus dilaporkan sejak awal. Ini kan hal-hal yang sangat sederhana, tapi menurut saya penting. Di situ kita bisa menilai ya tanggung jawab seorang eselon 2 itu seperti apa. Secara perlahan dengan berjalannya tadi waktu berdatangan juga. Gitu. Jadi ada yang beberapa sedang melaksanakan aktivitas yang lain juga. Ya lain kali mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan ada yang sampai diberikan SP ya Bu ya? Kenapa? Sudah pernah ada yang... Ya karena kebetulan banyak masalah ya di dinasnya gitu. Itu ya SP yang pertama ada seperti apa gitu. Kemudian yang kedua tadi ya kita akan berikan surat teguran lagi. Kita izin juga gitu ya. Jadi supaya tidak terbiasa melakukan hal-hal salah. Ya, sederhana tetapi kalau menurut saya itu sangat merugikan saya. Karena rapat-rapat koordinasi semacam ini tidak sering kita lakukan. Ketika kita melakukan itu ya kita anggap penting dan ada beberapa garis kebijakan yang harus kita tekankan kepada OPD kita. Itu semuanya harus hadir sebenarnya. Indikator dikeluarkannya SP itu apa sih Bu? Banyak ya, misalnya dia sudah tidak memindahkan perintah kita, banyak lah, tergantung bentuk persoalannya seperti apa. Yang sudah terjadi selama ini seperti apa? Ya banyak misalnya melanggar apa yang seharusnya dia lakukan ya dalam hal kedisiplinan, etika dan sebagainya. Ya artinya kan itu tahapannya ada, peringatan, SP1, SP2, teguran lisan dan sebagainya, itu tahapannya itu ada. OPD yang absen Apa? OPD yang absen hari ini apa ya? Ada beberapa tadi saya nggak hafal, nanti bisa dicek ya. Seperti Capil, tadi Dinas Pendidikan, tapi ternyata dia ada aktivitas awal gitu, tapi tidak dilaporkan. Kemudian yang kedua ada pemadam kebakaran, tidak datang juga, tidak mengirimkan perwakilan juga gitu. Sementara arahannya tuh berhubungan dengan tadi kan P3K masalah pemadam, gitu kan banyak kita memberikan nanti siapa yang benar nih, ada yang tidak lanjut di OPD-nya. Kan fatal tuh kalau kayak gitu. Lebih kepada itu, dan tadi kita tuh lebih menegaskan kepada eselon 2 ini yang begitu tuh jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Karena itu adalah garis kebijakan yang akan kita sampaikan, sementara kamu tidak ada. Terus untuk hasil rapor hari ini apa Bu yang Banyak ya, lebih kepada indikator makro kita, kekurangan-kekurangan, kemudian bentuk penanganan masalah-masalah yang ada. Beberapa tadi langsung kita sampaikan, kemudian juga dalam rangka menyiasati misalnya kekurangan kita di tahun sebelumnya, di tahun ini ya jangan ada yang lambat-lambat lagi pekerjaan seperti itu. Karena banyaknya faktor, misalnya tadi persoalan cuaca gitu. Nah, jadi kita minta awal tahun segera eksekusi, segera lelang untuk perencanaan, kemudian seperti itu. Karena banyaknya faktor, misalnya tadi persoalan cuaca gitu. Nah, jadi kita minta awal tahun segera eksekusi, segera lelang untuk perencanaan, kemudian dilanjut pelelangan fisik, kemudian harus dikontrol kerjanya gitu, jangan dibiarkan gitu dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena ini menyangkut juga dengan cuaca dan kondisi wilayah kita. Jadi kalau sudah masuk bulan 11, bulan 12 itu kan musim hujan. Dibangun juga nanti juga rusak lagi, jadi percuma juga, akhirnya putus kontrak. Ini contoh. Lebih kepada evaluasi dan saran masukan serta arah-arah kebijakan. Ya, kita harus seperti apa, gaya kerja kita bagaimana, lebih kepada itu. ini kan tinggal 2 tahun Bu ya, arah kebijakan ke depannya seperti apa dengan anggaran yang masih minim gitu? Sebenarnya kita itu prinsip kita apa yang ada kita manfaatkan. Tapi kita mau apa yang ada meskipun kurang ini bisa betul-betul bermanfaat maksimal untuk masyarakat kita. Jadi sesuai dengan apa yang sudah digariskan di RPJMD itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.